Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Wana Faradila, dokter umum di RSUD Cilacap, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 174 Kabupaten Cilacap. Mohon izin untuk menyampaikan video kegiatan aktualisasi saya. Saya sebagai peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 174, telah menyelesaikan kegiatan aktualisasi dan habituasi saya di RSUD Cilacap. Berikut adalah laporan kegiatan saya dengan judul Optimalisasi Penata Laksanaan Kasus Gigitan Ular melalui Toksin, Pembuatan Prosedur Operasional SPO, Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelatihan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Cilacap. Pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki visi Cilacap semakin sejahtera dan merata. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam hal ini RSUD Cilacap mendukung misi pemerintah Kabupaten Cilacap, khususnya misi yang pertama, yaitu meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan, rohani dan jasmani, serta kesejahteraan sosial dan keluarga. Untuk mendukung visi misi tersebut, pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki nilai budaya kerja yang dapat disingkat berprinsip, yaitu beriman, profesional, integritas, semangat, inovatif, serta peka. Identifikasi isu yang saya temukan yaitu belum optimalnya penata laksanaan kasus gigitan ular di IGD RSUD Cilacap. Analisis penyebab isu dilakukan dengan menggunakan diagram fishbone. Berikut adalah tampilan dari diagram fishbone. Untuk memecahkan isu tersebut, terdapat 6 gagasan. Yang pertama, mempersiapkan pelaksanaan program peningkatan penata laksanaan kasus gigitan ular di IGD RSUD Cilacap. Yang kedua, menyusun standar prosedur operasional penata laksanaan kasus gigitan ular di IGD RSUD Cilacap. Yang ketiga, melakukan sosialisasi mengenai SPO penata laksanaan kasus gigitan ular kepada petugas IGD RSUD Cilacap. Yang keempat, melakukan sosialisasi mengenai SPO penata laksanaan kasus gigitan ular di IGD RSUD Cilacap kepada Puskesmas Binaan RSUD Cilacap. Yang kelima, membuat media edukasi mengenai penata laksanaan kasus gigitan ular. Dan yang terakhir, mengevaluasi kegiatan sosialisasi SPO penata laksanaan kasus gigitan ular di IGD RSUD Cilacap dan Puskesmas. Kegiatan yang pertama, mempersiapkan pelaksanaan program peningkatan penata laksanaan kasus gigitan ular di IGD RSUD Cilacap yang akan menghasilkan output draft usulan standar prosedur operasional SPO penata laksanaan kasus gigitan ular di IGD RSUD Cilacap. Saya melakukan tinjauan pustaka untuk bahan pembuatan SPO, menyusun rancangan SPO dan mengonsultasikan rancangan SPO dengan ahli penata laksanaan gigitan ular, mentor, serta kepala IGD, lalu mendiskusikan dengan teman sejawat hasil rancangan SPO yang sebelumnya sudah dikonsultasikan dengan mentor, ahli, dan kepala IGD. Nilai berakhlak yang terdapat pada kegiatan 1 yaitu berorientasi pelayanan, kolaboratif, kompeten, harmonis, serta adaptif. Lalu kaitannya dengan manajemen ASN, saya akan melakukan tinjauan pustaka dengan mengambil informasi dari internet dengan digital skill, lalu mengunduh dokumen dengan memastikan digital safety-nya. Kegiatan kedua, menyusun standar prosedur operasional SPO penata laksanaan kasus gigitan ular di IGD RSUD Cilacap.
yang akan menghasilkan output SPO penata laksanaan kasus gigitan ular yang sudah diberikan nomor dan tanda tangan pimpinan. Saya melakukan koordinasi dengan tim akreditasi mengenai draft SPO penata laksanaan kasus gigitan ular, meminta izin penomoran SPO ke Sekretariat Akreditasi, serta melakukan pengajuan izin tanda tangan persetujuan SPO oleh pimpinan. Nilai berakhlak yang terdapat pada kegiatan kedua yaitu berorientasi pelayanan, kolaboratif, kompeten, loyal, serta adaptif. Kaitan dengan manajemen ASN, yaitu menyusun SPO dengan cermat dan disiplin sesuai dengan kode etik dan kode perilaku. Kaitan dengan smart ASN, yaitu menggunakan media sosial dalam berkoordinasi, serta berkolaborasi dengan memperhatikan digital ethics. Kegiatan ketiga, melakukan sosialisasi mengenai SPO penata laksanaan kasus gigitan ular kepada petugas IGD RSUD Cilacap yang akan menghasilkan output peningkatan pemahaman mengenai SPO penata laksanaan kasus gigitan ular pada petugas IGD RSUD Cilacap. Saya melakukan koordinasi rencana sosialisasi SPO penata laksanaan kasus gigitan ular dengan Kepala IGD RSUD Cilacap dan Kepala Diklat mengenai waktu dan tempat sosialisasi, menyiapkan peralatan, bahan materi sosialisasi, dan pretest postes tentang penata laksanaan kasus gigitan ular kepada petugas IGD RSUD Cilacap, melaksanakan sosialisasi tentang SPO penata laksanaan kasus gigitan ular, serta membagikan pretest dan postes kepada petugas IGD RSUD Cilacap. Nilai berakhlak yang terdapat pada kegiatan ketiga yaitu berorientasi pelayanan, kolaboratif, kompeten, harmonis, akuntabel, loyal, serta adaptif. Lalu kaitan dengan manajemen ASN, yaitu saya memberikan sosialisasi dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sesuai kode etik dan kode perilaku. Lalu kaitan dengan smart ASN, yaitu melakukan sosialisasi tanpa membeda-bedakan sesuai digital culture dan menggunakan digital skill dalam menyiapkan media untuk sosialisasi. Kegiatan keempat, melakukan sosialisasi mengenai SPO penata laksanaan kasus gigitan ular kepada Puskesmas Kaunganten Kabupaten Cilacap sebagai Puskesmas binaan RSUD Cilacap yang akan menghasilkan output peningkatan pemahaman mengenai SPO penata laksanaan kasus gigitan ular kepada petugas kesehatan di Puskesmas Kaunganten Kabupaten Cilacap. Saya melakukan koordinasi rencana sosialisasi SPO dengan Kepala Puskesmas dan Kepala Diklat mengenai waktu dan tempat sosialisasi, menyiapkan peralatan, bahan materi sosialisasi, dan pretest postes, melaksanakan sosialisasi tentang SPO penata laksanaan kasus gigitan ular kepada petugas kesehatan di Puskesmas Kaunganten, lalu membagikan pretest dan postes kepada petugas kesehatan Puskesmas Kaunganten. Nilai-nilai berakhlak yang terdapat pada kegiatan keempat yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, kolaboratif, kompeten, loyal, adaptif, serta akuntabel. Kaitan dengan manajemen ASN, yaitu saya melakukan sosialisasi dengan memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan sesuai kode etik dan kode perilaku. Lalu kaitan dengan smart ASN, yaitu saya melakukan sosialisasi tanpa membeda-bedakan ras sesuai digital culture dan menggunakan digital skill untuk menyediakan materi sosialisasi. Kegiatan kelima, membuat media edukasi mengenai penata laksanaan kasus gigitan ular yang menghasilkan output media edukasi penata laksanaan kasus gigitan ular untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Saya membuat video edukasi mengenai penata laksanaan awal kasus gigitan ular, lalu menayangkan video edukasi tersebut di televisi IGD RSUD Cilacap.
lalu membuat banner algoritma mengenai penata laksanaan kasus gigitan ular dan memasang banner tersebut di IGD RSUD Cilacap. Nilai-nilai berakhlak yang terdapat pada kegiatan 5 yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Kaitan dengan manajemen ASN, yaitu saya membuat media edukasi sebagai bentuk memberikan pelayanan publik. Kaitan dengan smart ASN, yaitu menggunakan digital skill untuk membuat media edukasi. Kegiatan keenam, mengevaluasi kegiatan sosialisasi SPO penata laksanaan kasus gigitan ular di IGD RSUD Cilacap dan Puskesmas Kawunganten. Saya mengumpulkan hasil pretest dan postes, mendokumentasikan hasil sajian data dari pretest dan postes, serta membuat laporan evaluasi. Nilai berakhlak yang terdapat pada kegiatan 6 yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, serta adaptif. Kaitan dengan manajemen ASN yaitu lakukan evaluasi kegiatan sosialisasi dengan cermat dan disiplin sesuai kode etik dan perilaku. Lalu kaitan dengan smart ASN yaitu menggunakan digital skill untuk melakukan evaluasi kegiatan sosialisasi yang akan menghasilkan output adanya evaluasi yang diharapkan kegiatan sosialisasi efektif untuk meningkatkan pemahaman mengenai SPO penata laksanaan gigitan ular. Rencana tindak lanjut dari kegiatan aktualisasi dan habituasi ini adalah 1. Membuat media edukasi tambahan seperti leaflet. 2. Melakukan sosialisasi pada pengunjung instalasi rawat jalan RSUD Cilacap. Serta yang ketiga, melakukan sosialisasi di puskesmas binaan RSUD Cilacap lain selain Puskesmas Kawunganten yang sering mendapatkan kasus gigitan ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Ikhlas Rianto MM, Direktur RSUD Cilacap, mengucapkan selamat kepada Dr. Rizky Yuwana Faradila yang telah menyelesaikan kegiatan aktualisasinya, yaitu mengoptimalisasi penanganan kasus gigitan ular di RSUD Cilacap. Semoga kedepannya program ini dapat selalu diimplementasikan dengan baik oleh seluruh petugas kesehatan di RSUD Cilacap dan dapat mensukseskan RSUD Cilacap menuju pusat penanganan gigitan ular di area Jawa Tengah Selatan. Sekali lagi, saya ucapkan selamat dan sukses untuk Dr. Rizky Yuwana Faradila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan selamat kepada Dr. Rizky yang telah menyelesaikan aktualisasinya. Ya. Kita harapkan aktualisasinya itu nanti tetap akan dikawal dan aktualisasi yang dilakukan oleh Dr. Rizky, satu sudah sesuai dengan perencanaan yang dibuat, yang kedua aktualisasi itu sangat bermanfaat untuk rumah sakit dan vaskes-vaskes rujukan sebelum rumah sakit. Kita tahu bahwa kasus gigitan ular, terutama ular di Kabupaten Cilacap itu ada beberapa yang memang sifatnya itu toksin, dan ini sangat tepat sekali bahwa Dr. Rizky membuat suatu SOP ataupun pelayanan untuk kasus gigitan ular. Terima kasih, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dominikus Yuda Asrotama. Di sini saya sebagai Sekretaris Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. Saya mengucapkan selamat kepada Dr. Rizky Yuwana Faradila dan terima kasih atas
kegiatan aktualisasinya yang di sini mengambil judul optimalisasi tentang tata laksana kasus gigitan ular di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. Mudah-mudahan apa yang disiapkan, prosedurnya, terus tata laksana dan sosialisasi yang sudah terlaksana kemarin dapat diimplementasikan di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Cilacap, utamanya kasus gigitan ular, karena kasus gigitan ular ini memang dari tahun ke tahun angkanya semakin meningkat. Nah, mudah-mudahan dengan adanya penata laksanaan yang lebih terstandar, terus juga kegiatan-kegiatan untuk mendukung optimalisasinya ini terlaksana dengan baik, kedepannya bisa menjadi pusat rujukan untuk Jawa Tengah bagian selatan ini kasus-kasus gigitan ular. Mudah-mudahan ini dapat menjadi layanan unggulan kita dan ke depan semakin diperbaiki, semakin baik dan semakin maju. Mungkin itu dari saya. Terima kasih kepada Dr. Rizky Yuwana Faradila atas kegiatan aktualisasi ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi video laporan aktualisasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.